Halo, halo, Bung Rocky. Seperti janji kita tadi pagi ya dengan para viewer kita akan bahas soal pidato Pak Anwar Ibrahim. Mengapa kita anggap penting ini karena pidatonya menarik dan saya sih menyimak dengan seksama berbagai pidato dan juga tanya jawabnya. Iya, saya ikuti karena banyak orang yang kirim potongan-potongan dan bagian lengkap dari pidato termasuk tanya jawab. Tapi yang pertama kali saya gagal, ya, kan Milenial bilang gagal fokus karena saya lihat jam tangan Anwar Ibrahim Perdana Menteri itu sangat sederhana. Itu digital yang mungkin harganya sekarang tinggal 1-2 juta itu ada aja tuh begitu. Nah, saya bandingkan dengan semua yang ada di ruangan itu, berapa banyak yang pakai jam tangan mewah tuh. Jadi sebetulnya kita mau lihat ada semacam teguran moral dari Dato' Anwar Ibrahim untuk memperlihatkan bahwa dia memang pemimpin yang bertanding dari awal, tersisi tapi kemudian muncul lagi karena ada sesuatu yang integral dalam dirinya. Itu ingin ada keadilan dan tidak ingin ada korupsi itu. Jadi itu terbaca tuh. Jadi mungkin ini juga saya lihat banyak yang ngangguk-ngangguk di situ, termasuk banyak tokoh, dan kita mau lihat apakah konsisten mereka hadir di situ dengan kan banyak yang pasti punya jam 7 miliar di situ tuh. Tetapi sekedar ya tangkapan layar saya. Karena pun kalau kita lihat seseorang bicara itu, mesti ada yang keluar dari dalam hatinya itu. Demikian juga cara dia menjawab pertanyaan, dan terlihat bahwa sebetulnya Indonesia itu bisa punya tokoh seperti Anwar Ibrahim. Dan begitu Anwar Ibrahim bicara, seluruh Indonesia itu merasa, oh ini presiden Indonesia apa? Jadi sebetulnya ini kita bertetangga tapi jauh peradaban politiknya itu. Itu intinya tuh bahwa Anwar Ibrahim masih akan diuji soal cara dia menghasilkan kembali demokrasi di Malaysia. Ada isu-isu tadi itu soal OKI, soal terorisme, soal kepastian tentang pemberantasan korupsi. Tapi Anwar Ibrahim punya punya kemampuan untuk mengucapkan pikirannya berbasis pada buku, berbasis pada sejarah. Dia kutip banyak banyak buku dan banyak tokoh tuh dari Ortega Gasset yang kita tahu sebagai pemikir tentang perubahan sejarah, perubahan generasi itu. Dia kutip bahkan Mokhtar Lubis dengan fasih dia ucapkan. Sultan Syahrir dianggap sebagai bagian dari pikiran sosialis Indonesia. Muhammad Hatta bahkan dipujikan karena mampu untuk menunjukkan arah Indonesia yang berkeadilan lewat konsep koperasi. Saya nggak bisa bayangkan bahwa Pak Jokowi bisa dengan fasih mengucapkan tokoh-tokoh ini. Padahal Pak Jokowi adalah presiden Indonesia. Kita belum pernah dengar Pak Jokowi itu di luar kepala mengucapkan pikiran pendiri-pendiri bangsa tuh. Jadi kita sebetulnya dapat sindiran keras dari Ya, ya. Anwar Ibrahim bahwa hai kalian, saya paham Indonesia itu. Apakah Indonesia paham dirinya sendiri? Kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Bahkan bukan hanya buku loh, puisinya Pak Taufik Ismail soal malu aku jadi orang Indonesia pun Majoy itu juga bisa dikutip oleh Pak Anwar Ibrahim. Nah, itu sebetulnya itu satu kecerdasan dan kecerdikan dari Perdana Menteri Malaysia untuk mengirimkan sinyal itu kan, yang nggak mungkin dia lakukan semacam ya kita banyak soal dengan Malaysia. Hmm. Etik itu Perdana Menteri Malaysia tahu bahwa dia tamu dan dia mau ingin membahagiakan bangsa Indonesia, dan kesopanan itu dia pelihara, tetapi ketajaman analisis tidak mungkin dia sembunyikan. Karena itu dia saya lihat ada Pak Prabowo di situ. Pak Prabowo pasti banyak membaca buku. Ada beberapa tokoh juga yang kira-kira mengerti bahwa oh, kok Anwar Ibrahim mampu mengingatkan tema-tema nasionalisme yang ada di dalam sejarah Indonesia. Kenapa kita kurang bicara itu? Karena Hmm. kita terus-menerus bicara tentang ekspor impor yang sebetulnya menurut Anwar Ibrahim, ya ekspor impor itu adalah hal yang teknis, tapi hal yang etis adalah justice. Hal yang etis adalah jangan sengsarakan rakyat. Hmm. Berkali-kali itu diucapkan. Nah, kita lihat misalnya bagaimana reaksi mereka yang ada di dalam ruangan itu. Kalau istilah jangan sengsarakan rakyat itu direfleksikan pada praktek politik tokoh-tokoh yang ada di forum itu. Kan ini satu sindiran kuat untuk menghasilkan kembali nilai di dalam politik. Dan kata nilai itu, value yang berkali-kali kita bahas di FNR, itu jadi tema utama sebetulnya dari kuliah umum Datuk Anwar Ibrahim. Jadi sekali lagi ada era baru. Dia menyebutkan Pak Nur Wahid tahu Hidayat bagaimana Nurwahid. mengumpankan Anwar Ibrahim untuk bicara tentang Renaissance.
tentang kebangkitan Asia itu, Asian Renaissance. Dan Anwar Ibrahim melayani itu dengan baik. Jadi terlihat bahwa sinyal intelektual itu kuat sekali pada Anwar Ibrahim. Dan itu pentingnya mengapa kita ingin agar presiden kita ke depan itu punya kemampuan membaca sejarah, punya pengetahuan tentang buku-buku dasar, konsep-konsep dasar yang pernah ada diucapkan oleh bangsa ini. Kita mungkin kagum bagaimana Anwar Ibrahim tahu apa yang ditulis oleh Bung Hatta tuh, demokrasi kita tuh, dan dasarnya adalah pembelaan pada rakyat. Dan dia justru menginginkan supaya Indonesia itu taat pada konsistensi seperti Hatta. Kan berkali-kali Anwar bilang Hatta itu dia hidup dengan konsistensi idenya tuh, dan tidak tergoda oleh ide-ide yang hanya ingin bersifat materialistik. Jadi kelihatannya itu pesan bagus dan bermutu sekali form itu. Ya, satu hal yang jangan mesti kita ingatkan itu adalah bahwa orang seperti Anwar Ibrahim itu bisa menjadi seperti Anwar Ibrahim selain dia bergulat dengan pemikiran-pemikiran besar dunia, dia juga bergulat dengan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh besar Indonesia. Itu yang diakui secara jujur oleh beliau. Artinya apa? Artinya kalau kita kemudian melihat, kita terkagum-kagum dengan Anwar Ibrahim, sebenarnya dia juga belajar banyak dari Indonesia, dan Indonesia harusnya juga punya tokoh-tokoh besar semacam itu gitu. Tapi kan dunia politik kita sekarang sudah berubah, bukan dunia intelektual lagi dunia politik, dunia transaksional kan. Saya kira itu semacam interupsi Anwar Ibrahim untuk mengingatkan Asia bahwa di era kemerdekaan negara-negara Asia itu ada tokoh yang kuat. Ada Nehru di India, ada pemikir-pemikir bahkan kritisi kapitalis dari Pakistan misalnya, menulis tentang kalau nggak salah Asian drama itu, yang memberi peringatan bahwa Asia itu bisa jadi lokasi pertempuran superpower hanya untuk mengeruk kekayaan Asia tuh. Dan itu yang diingatkan Anwar Ibrahim, bahwa dia paham apa yang terjadi, tetapi dia mesti deal dengan kekuatan-kekuatan yang bercokol. Bahkan disebut bahwa ya korupsi di Malaysia itu udah berurat akar secara kebudayaan juga. Dan itu semacam pesan juga buat Indonesia bahwa yang kita sebut sebagai korupsi itu ada akar budayanya. Yang kita sebut sebagai manipulasi politik juga ada akar budayanya tuh. Dan karena itu Anwar mengatakan bahwa kalau kita renaissance itu bukan ekonomi yang diutamakan, walaupun dia sebut itu fundamental, tetapi value, culture itu yang mesti kita bongkar tuh. Jadi sekali lagi kita menganggap bahwa kalau misalnya kita nggak punya pemimpin nanti di 2024, kita bisa pinjam Anwar Ibrahim untuk jadi presiden sementara tuh. Kira-kira begitu sinisme orang kan. Karena ada value di situ, tuh ada nilai, dan kepemimpinan selalu adalah mengutamakan nilai. Yang kita sebut dalam forum FNN selalu ada etikabilitas, ada intelektualitas, baru ada elektabilitas. Nah, Anwar Ibrahim mengulas tadi dua bagian yang seringkali kita bicarakan dan tidak diabaikan oleh para politisi kita, yaitu etikability dan intellectuality. Nah, Anwar Ibrahim menunjukkan kelasnya bahwa dia tahu apa itu etikability, apa itu value, apa itu morality, dan dia paham bagaimana menghubungkan itu dengan mengolah kemampuan intelektual. Jadi Anwar Ibrahim akan diingat sebagai orang cerdas, sama seperti Mahathir. Dan kita tahu persaingan antara mereka diselesaikan dengan kemampuan argumen, bukan dengan kemampuan sentimen. Ya. Oke. Tadi yang maksud Anda mungkin apa ya? Asian drama itu siapa? Gunnar Myrdal yang maksud Anda ya? Atau Gunnar Myrdal ya, Gunnar Mahbubul Haq itu dia menjadi direktur World Bank dan berupaya untuk memakai cara berpikir yang sosialistis Asia itu supaya World Bank itu tidak jadi sarang kapitalis. Jadi Gunnar Myrdal menerangkan bagaimana dilema Asia untuk masuk di dalam peradaban baru. Oke. Nah, ini kelihatannya Hersubeno itu udah setanding dengan Anwar Ibrahim karena bukan. Saya teringat ketika buku Asian Drama itu ada satu episode gitu tentang Pak Benny Murdani dengan seorang menteri di Indonesia waktu itu masih ada jadi pejabat apa gitu, ketika Pak Benny Murdani naik dalam pesawat dan beliau membaca buku Asian Drama gitu, dan kemudian si pejabat kita itu nyeletuk, wah Pak Benny senang drama juga ya, begitu sih sebutnya. Nah itu pasti diketawain Benny Murdani. Benny Murdani itu pembaca yang baik, dia paham literatur dunia.
sama seperti Anwar Ibrahim mengerti literatur Barat, tapi dia fasih mengucapkan pepatah-pepatah di dalam kasanah sastra Arab dan Islam. Oke, dan memang menarik sekali. Jadi bagaimana Pak? Memang kalau kita melihat kita terbuka karena satu, dia bukan hanya khasanah pemikiran Barat yang dia kutip dari sana sini, khasanah pemikiran Indonesia, tapi khasanah pemikiran Islam. Dan dia sangat fasih ya mengutip-ngutip ayat bahkan hadis-hadis Nabi. Menurut saya ini memang kelasnya beda. Ini dia, dan yang menarik dia adalah seorang politisi dan seorang perdana menteri begitu kan. Ini kan dia matang dalam politik, artinya matang secara intelektual. Yes. Bukan sekedar matang secara finansial kan. Kan banyak politisi kita yang buta huruf terhadap ilmu pengetahuan, tetapi karena uangnya banyak, mondar-mandir pakai private jet, lalu dianggap kalau udah naik private jet di langit itu pengetahuannya udah selangit juga, itu beda tuh. Jadi kita tahu bahwa sumber rekrutmen kepemimpinan di Indonesia juga berlimpah tuh. Saya bicara banyak di daerah-daerah, ada dosen-dosen muda yang tajam, yang kadang-kala kita kaget kok di sebuah universitas kecil ada pikiran bagus diucapkan itu. Dari Ciamis ada mahasiswa yang paham tentang filsafat Barat dan secara fasih menerangkan bahwa dia belajar itu untuk melihat kemungkinan Indonesia itu berpikir lebih mendalam itu. Dan yang lain juga mengeksplorasi kembali pikiran-pikiran Ali Syariati misalnya tuh, macam-macam yang kemudian menunjukkan bahwa ada hubungan antara sosiologi kritis dengan sosiologi Islam tuh. Jadi sekali lagi wacana-wacana semacam ini yang mesti diajukan di universitas, bukan nyinyir gitu. Orang kasih ceramah sedikit dinyinyirin kan. Jadi hal ini membuat kita malu sebetulnya bahwa kita ditegur oleh Anwar Ibrahim bahwa Indonesia itu kaya pemikir. Kenapa nggak dimunculkan? Kira-kira begitu batinnya. Oke. Nah, satu hal yang saya simak selain pidato dan juga dalam tanya jawab, yang tanya jawab itu ditanya dengan sangat bagus oleh Pak Khairul Tanjung sebagai host dan juga sebagai tuan host dan sekaligus moderator gitu ya. Dia menanyakan mau dibawa kemana si Malaysia itu oleh seorang Anwar Ibrahim. Itu pertanyaan pendek dan dijawabnya dengan pendek dan juga luar biasa karena dia menyatakan satu yang dia sebut kemarin yang dia sebut adalah demokrasi dan keadilan ya, demokrasi and justice itu yang kedua soal korupsi yang dia singgung itu yang itu menjadi problem saya kira di Malaysia dan juga di Indonesia. Tapi sebelumnya dia juga ketika dalam sambutannya dia menyatakan soal statistik yang sering kita dikutip oleh para pemimpin kita bahwa angka kemiskinan kita itu hanya sekarang 15% katanya disebut. Tapi kata Anwar Ibrahim, orang yang berada dalam 15% itu persoalan besar ketika dia menjadi di dalam 15%. Tetapi kita selalu bisa mengatakan bahwa dengan statistik itu menunjukkan bahwa kita sudah berhasil menangani kemiskinan itu. Gitu. Ya itu yang bagian dari yang disebut sosiologi keprihatinan itu, dan sosiologi keprihatinan itu nggak ada hubungannya dengan capaian-capaian makroekonomi. Kalau kita bilang bahwa stunting kita turun, iya, tapi daya beli kita tidak cukup untuk membuat stunting itu nggak naik lagi tuh. Jadi kalau kita lihat statistik, dan itu Anwar Ibrahim mengerti betul karena dia juga pernah jadi Menteri Keuangan. Bagi dia yang disebut tadi dia sebut orang miskin itu bukan karena ada angkanya, tetapi karena batinnya itu menjadi kerdil. Kemiskinan itu potensi menjadi kejahatan. Kemiskinan itu membuat orang rendah diri. Jadi kira-kira itu pesan. Bukan soal 15% orang yang masih miskin, tetapi itu angka doang. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memahami mata emak-emak melihat dompetnya tinggal ada 20.000 tuh. Mereka adalah bagian dari 15% yang diucapkan oleh pemerintah, hanya tinggal 15%. Itu artinya menghina orang yang betul-betul dianggap itu nanti juga di lift up oleh negara. Bukan pada real time mak tahu bahwa dia nggak bisa lagi memberi uang jajan pada anaknya yang di PAUD itu baru kita tahu bahwa yang 15% itu artinya 120% penderitaan dari kaum perempuan. Jadi bagian-bagian ini yang diajarkan oleh Anwar Ibrahim, bahwa lihatlah orang itu di dalam kondisi realnya, bukan yang diselundupkan lewat statistik. Ya. Tadi kan Anda menyebut ini semacam interupsi dari Anwar Ibrahim terhadap Indonesia. Tapi menurut Anda,
Apakah bisa kita kembali ke seperti itu bahwa harusnya para pemimpin bangsa kita, para politisi kita itu pergumulannya pergumulan ide-ide, narasi-narasi besar yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara, bukan hanya sekedar seperti sekarang, justru semua transaksional dan semua itu dinilai dari kapital. Saya kira bisa, dan kita harus mulai dari tingkat kabupaten aja tuh. Oke. Di Indonesia ada kecenderungan baru bahwa bupati itu mulai membalelo pada negara tuh, karena mereka akhirnya tahu bahwa daya hidup di daerahnya itu justru dimanipulasi untuk mensuplai data-data makro sehingga terlihat di dunia bahwa ekonomi Indonesia tumbuh tuh. Jadi mereka mengerti bahwa penderitaan mereka justru ditutupi dengan statistik supaya terlihat Indonesia bertumbuh agar investor masuk tuh. Padahal realnya itu yang Presiden Jokowi pernah katakan bahwa kita mesti paham makro, mesti paham mikro. Yang diucapkan oleh Presiden Jokowi ada soal makro, 23% bertumbuh di Ternate. Oh iya, itu makronya begitu. Tetapi mikronya itu penderitaan rakyat yang sebetulnya terpuruk karena yang 23% pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh 2-3 orang yang punya nikel di Halmahera misalnya. Jadi hal-hal ini yang penting untuk kita terangkan bahwa pemimpin di daerah itu mengerti bahwa manipulasi pusat terhadap data itu hanya dimaksudkan untuk mengundang investor. Dan itu yang sebetulnya diterangkan oleh Anwar Ibrahim bahwa ekonomi itu bisa bertumbuh sebagai hal yang mendasar, tetapi nilai kebudayaan, value manusia itu justru lebih diunggulkan, harus diunggulkan. Jadi itu pesan etis yang sangat kuat, yang harusnya tidak sekedar dimanggut-manggutkan oleh mereka yang ada di situ atau yang menonton itu di kabinet, tetapi mengubah strategi, menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, Indonesia yang mampu dan peka terhadap keadaan real masyarakatnya. Bukan dengan spanduk-spanduk. Terima kasih Pak Jokowi karena udah kasih BLT. Iya, itu nggak ada efeknya. Karena itu adalah pameran tentang keberhasilan pusat yang nggak ada hubungannya dengan kemiskinan di daerah. Itu saya kira itu intinya. Oke. Jadi Bung Rocky ini ya, ini menarik karena sebenarnya ini bagi sekali lagi kita mesti mengingatkan ya pada viewer kita itu Indonesia itu tidak kekurangan sebenarnya tokoh-tokoh seperti Anwar Ibrahim. Bahkan itu bagian masa lalu Indonesia dulu tokoh-tokoh itu seperti itu. Kenapa kok kita kemudian sekarang menjadi lebih apakah bangsa kita sekarang lebih bodoh dibandingkan pemimpin kita di masa lalu, gitu kan pertanyaannya Bung Rocky. Yang bodoh itu pemimpin kita yang nggak paham bahwa Indonesia pernah punya pemimpin hebat tuh. Jadi kalau referensi sejarah nggak dipahami oleh pemimpin kita hari ini, itu artinya dia nggak bisa ambil energi justice yang diucapkan oleh Bung Karno, energi keadilan yang diucapkan oleh Hatta, oleh Natsir, oleh Cokroaminoto bahkan yang lebih awal itu. Jadi itu pentingnya routing, mencari kembali akar itu justru di dalam kehidupan yang hiruk-pikuk dengan materi hari ini. Dan bagi Anwar Ibrahim, Indonesia pasti mampu tuh. Tinggal tadi sekedar teguran, konsisten dong di dalam berpikir ideologis tentang keadilan, konsisten dalam menegakkan demokrasi. Tentu Anwar Ibrahim tahu bagaimana istana Jokowi berupaya untuk menunda pemilu, bagaimana istana Jokowi memproduksi perpu-perpu yang bertentangan dengan hak asasi manusia, bagaimana istana Jokowi berupaya memanipulasi opini publik. Anwar Ibrahim pasti tahu karena banyak laporan bukan dari Intel Malaysia, tapi oleh intelektual Indonesia yang bersahabat baik dengan Anwar Ibrahim. Kan dia dapat masukan semua itu. Tetapi sebagai kepala negara tetangga tentu dia harus hati-hati untuk mengucapkan itu. Jadi sekali lagi mungkin agak rutin ada semacam pidato semacam itu bukan dari Anwar Ibrahim, dari tokoh-tokoh Indonesia tuh dengan standar pidato Anwar Ibrahim. Jadi anggap aja ini ada forum Asia tuh supaya nggak ada semacam iri-irian kok Malaysia nggak bikin forum Asia tentang kepemimpinan. Undang beberapa tokoh dan lead isu yang sebetulnya udah sering kita ucapkan bahwa etik harus dikemukakan sebagai fondasi dari demokrasi dan nilai adalah hal yang nggak boleh dibatalkan oleh transaksi finansial. Ya. Dan saya kira dengan begitu kita bisa mengubah puisinya Pak Taufik Ismail dari malu aku jadi orang Indonesia jadi bangga aku jadi orang Indonesia ya. Dan karena memang sebenarnya kita harusnya sebagai bangsa besar ini kita memang harus bangga dan kita tidak kekurangan stok pemimpin. Cuma sistem politik hari ini tidak memungkinkan figur-figur yang Anda sebut tadi di daerah-daerah yang cukup bagus, bahkan di nasional juga cukup bagus,
tidak bisa muncul gitu karena sistem yang dikuasai oleh oligarki gitu. Ya itu betul. Jadi kesimpulan kita bahwa tuker tambah pikiran harus dipamerkan tuh. Ya, Jangan tuker tambah amplop yang dipamerkan tuh. Jadi politik, kebudayaan dan masa depan itu ditentukan oleh kemampuan kita untuk tuker tambah pikiran. Nah, forum-forum semacam itu justru harus diperluas sampai ke kampus-kampus di kabupaten supaya bangsa ini menghidupkan kembali harapan bahwa kita adalah bangsa yang berpikir dan pikiran itu justru lebih banyak dimengerti oleh orang lain daripada kita sendiri. yes. Oke, terima kasih Bung Rocky. Tetap kita nol, Pak, kawal dengan 0% ya. Yes, Oke, ini fundamental. yes, thank you.